Terus dia bilang, si A tahu kan waktu pesawat Sukhoi nabrak gunung, dia bilang gitu. Oh iya tahu. Jadi ini tuh jalur tadinya nggak ada jalur di sini tuh. Nah jalur ini ada, ini tuh jadi jalur evakuasi. Buset deh, gua pas mau kencing itu diketawain Kunti bang. Kobir nih diketawain Kunti, refleks nengok ke atas. Taunya itu 2 meter jaraknya. Yes. Serem banget. Itu gila. Wah, gue merinding bang, demi Allah gue merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita bicara tentang Gunung Salak nih, mungkin udah nggak asing bagi teman-teman semua nih yang sering banget mendengarkan cerita-cerita horor pendakian gunung. Seperti apa sih Gunung Salak? Yang pastinya horor banget lah ya. Mungkin gak horor banget, tapi ada beberapa pendaki yang mengalami kejadian-kejadian horor di Gunung Salak itu lumayan cukup banyak. Dan kali ini gue kedatangan narasumber dan dia mempunyai cerita pengalaman horornya waktu di Gunung Salak. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, abang siapa nih gue manggil? Ian. Bang Ian dari mana kalau boleh tahu? Dari Bekasi bang. Dari Bekasi. Wah, jauh ya. Iya lumayan. Berapa jam tadi Bang Ian kemarin? Sekitar 1,5 jam. 1 jam. Tapi thank you banget nih Bang ya udah mau mampir ke Besok Pagi. Yang pasti Bang Ian ini akan menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Salak nih Bang. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, di Gunung Salak pada saat itu lu ngalamin kejadian apa sih, titik horor yang paling epic banget? Yang paling epic buat gua dan teman-teman gua nih semuanya itu gua dikepung sama kuntilanak bang di atas. Dikepung kuntilanak? Iya, itu bukan satu, astagfirullahaladzim. Gue merinding bang nih, seriusan. Demi Allah gue merinding nyeritain ini. Itu di atas tenda kita tuh, di pohonnya. Itu bukan 1, 2 bang. Ada belasan mungkin. Banyak juga ya. Nah, itu pada tahun berapa tuh Bang Ian kalau tahu? Tahun 2021 gua waktu itu kesana. 2021. Iya. Itu berapa orang kalau boleh tahu Bang? Gua kesana waktu itu berempat. Berempat Sama gua, jadi sampai 3 temen gua ini. Tapi memang sebelumnya pernah mendaki Gunung Salak? Sebelumnya pernah 2 kali gua naik Gunung Salak. Cuman lewat jalur yang resmi. Nah, yang diceritain ini berarti jalur mana tuh? Jalur ilegal yang gue cerita sebenarnya jangan dicontoh ya buat para penonton gitu kan. Okay. Jalur yang gue lewatin ini jalur ilegal di daerah Cijeruk. Udah lewat jalur ilegal, ngalamin kejadian horor yang banget. Wah, lengkap banget itu Bang ya. Nah, oke nih Bang, thank you banget nih, gue skip dulu ya. Dan bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama cerita Bang Ian waktu di Gunung Salak, lu simak nih video ini sampai habis karena di situ nanti banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang mungkin kita dapatkan. Dan apalagi ceritanya horor banget di Gunung Salak yang bakal ceritain Bang Ian. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman semua kunjungi kita di Instagram dengan keyword besokpagi.tv karena di situ banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung karena kita juga mengadakan trip dan sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen mendaki gunung, nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu semua. Dan jangan lupa juga dengan kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi podcast pendakian horor. Thank you banget buat teman-teman semua nih, di tahun 2003 kita udah dapat nominasi top 5 podcast horor 2023 di Spotify. Thank you banget atas dukungan dan supportnya selama ini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kejadian ini nih gue alamin di tahun 2021
gue masih inget waktu itu tuh COVID pas gelombang kedua bang. Pas gelombang kedua. Kalau gue nggak salah inget nih di bulan Agustus akhir. Nah sebenarnya sebulan sebelum gue naik Gunung Salak ini, tadinya schedule gue sama temen gue yang namanya Aldi. Jadi temen-temen gue ini namanya gue samarin ya bang. Soalnya temen-temen gue waktu gue mau cerita ini, dia bilang silakan lo up cerita ini, tapi nama-nama kita ini disamarin aja, dia bilang gitu. Nah akhirnya gue tuh awalnya rencana mau naik Gunung Cermai bang, sama temen gue Aldi ini. Seminggu sebelum berangkat naik Gunung Cermai, kawan gue nih yang udah berkeluarga ngajak gue ke campground. Nah dia nih ngajak gue karena gue biasa naik gunung, gue bisa diriin tenda gitu. Akhirnya gue ke campground di daerah Cijeruk. Sukabumi. Di daerah Cijeruk ini. Nah pas gue sampai di campground, jadi campgroundnya tuh lagi ada proses pembangunan gitu bang. Gua ngobrol sama si tukangnya, iseng aja ngobrol. Gue bilang, ini Gunung Salak ya di belakang ini. Terus dia bilang, iya teh ini Gunung Salak. Yang sampingnya tuh dia bilang Gunung Wayang. Oh gue bilang. Terus si warga setempat ini cerita sama gue, kesini juga bisa katanya kalau mau naik gunung, dia bilang gitu. Gue bilang mau naik gunung mana? Mau naik Gunung Salak. Lah bukannya nggak ada jalur, gue bilang gitu kan. Ada katanya, dia bilang gitu. Yang bener Kang, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang bisa lewat sini, cuman katanya harus pakai warga lokal buat jadi guide-nya. Harus pakai guide tapi warga lokal. Warga lokal gitu. Tapi tetap memang jatuhnya tetap pada intinya jalur ini ilegal. Benar. Karena ada warga lokal, gue jadi lebih pede aja gitu. Nah akhirnya pulang dari campground, gue bilang sama temen gue si Aldi ini, Al, kayaknya jangan ke Cermai deh, gue bilang gitu. Kita ke Gunung Salak aja, gue bilang gitu kan. Temen gue Aldi ini sempat nggak setuju bang. Wah udahlah Cermai aja deh. Gini gue bilang, gue jelasin ke si Aldi, gue dapet jalur baru nih, gue bilang di Gunung Salak. Lu bilang ke Aldi nih kayak gitu. Jalur mana? Udah ikut aja, gue bilang. Pokoknya asik nih jalur, gue bilang gokil deh. Ya udah, yang lain gimana? Akhirnya yang lain kayak Kobir, kayak Maul, gue tanya, ya udah gue sih bebas aja, dia bilang. Akhirnya ya udah kita mutusin buat ke Gunung Salak akhirnya. Nah singkat cerita berangkatlah gua nih berempat. Berangkat waktu itu gue berangkat tuh dari rumah sekitar jam 4-an. Sekitar jam 4 gue berangkat dari rumah sampai di. Nah jadi waktu di campground ini gue minta nomor si warga lokalnya bang. Pada saat lu ngobrol-ngobrol itu ya? Pada saat gue di campground ini gue minta nomornya gitu. Akhirnya gue telepon, kita mau berangkat nih hari ini, mau naik Gunung Salak, nanti si A yang jadi guide saya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa katanya, minta Sherlocknya A. Jadi gue nggak ke campgroundnya lagi bang, gue langsung ke rumah si warlocknya ini, si guide gue. Singkat cerita sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu, gue sampai di rumah guide gue. Tapi waktu itu gue nggak langsung naik bang. Istirahat dulu, stay. Iya, stay dulu. Gue sih pengennya waktu itu tuh pengen naik besok pagi aja gitu. Cuman si guide gue bilang, udah nggak apa-apa, katanya kalau mau naik sekarang juga nggak apa-apa. Gue kan mikirnya gini ya, ini malam, udah gitu, ini jalur belum pernah gue lewatin gitu. Udah gitu ilegal nih, gue bilang, gue takut ada apa-apa. Cuman si guide gue bilang, udah tenang aja katanya sama saya, dia bilang gitu. Nah ini gue nggak tahu gimana-gimananya, tahu-tahu si guide gue nih ngasih gue minum berempat. Air putih? Air putih biasa, biasa. Cuman guide gue bilang gini, diminum dulu teh sebelum naik, katanya dia bilang gitu. Insya Allah katanya nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Wah, iya, gue waktu itu ya, gue bilang nih belum naik, udah diwanti-wanti kayak gini nih, gue bilang. Emang gue udah curiga sih, curiga. Oh ya udah deh, gue ikutin aja. Sekitar jam 9. Mulai start nih gue mendaki kan, mulai start naik. Nah, gue sama Kobir ini, gue sering naik gunung bang berdua. Gue tahu fisiknya Kobir gimana. Pas keluar dari rumahnya si Get ini, baru jalan 5 meter. Jadi posisinya waktu itu gue ngedaki, gue nih paling belakang. Kobir di depan gue, Maul di kedua, Aldi di depan. Gue ngeliat Kobir nih, ini anak kenapa ya kok kayak mukanya pucet gitu bang.
pucat. Udah gitu posisi waktu itu ya cukup lumayan dingin. Cuman gue lihat ini orang kok kayak keringetnya bukan keringet orang capek. Iya. Kayak orang lagi meriang. Gitu. Kayak mendem rasa takut gitu loh. Iya. Akhirnya gue tanya nih sama Kobir, Bir, kenapa? Gantian Pak, lu bawa carrier gua. Ayo udah sini gantian. Akhirnya gue bawa carrier dia. Jalan lagi nih kita. Jalan baru ada sekitar 4 menit 5 menit. Kobir minta istirahat. Minta istirahat. Gue duduk nih berdua Kobir. Kobir bilang sama gue, ini yakin nih lewat sini. Udah Bir, tenang aja. Kita kan bawa warga lokal. Gitu. Kita kan bawa warga lokal. Udah tenang aja. Kok gue tuh ngerasa nggak enak ya? Dia bilang gitu, Kobir nih. Kenapa emang? Lu lagi nggak enak badan atau gimana nih gue? Ya udahlah, udah terlanjur. Udah lanjutin aja dia bilang. Jadi gue mau sedikit ngejelasin. Di jalur ini Bang, itu nggak kayak kita naik gunung pada umumnya yang legal. Ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Ini nggak ada. Bablas aja iya. Nah sekitar jam 11, gue nemu tempat yang lumayan lapang, landai. Si guide gue yang bilang, kita ngecamp di sini malam ini, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, pokoknya di pendakian ini saya serahin sama si A, saya bilang gitu. Ya udah kita ngecamp di sini. Nah akhirnya gue buka tenda nih, berdua Kobir. Jadi gue bawa tenda tuh 2 Bang. Bawa tenda 2, si guide gue bawa tenda sendiri tapi. Gue diriin tenda berdua Kobir, Aldi sama Maul nih diriin tenda juga. Nah pas gue lagi diriin tenda, itu baru nyusun premnya. Lagi nyusun nih gue berdua. Kobir diem, gue diem. Kita main lihat-lihatan. Wah, gue bilang, jangan-jangan Kobir denger juga nih, gue bilang. Cuman, ayo dah lah. Kenapa Bir? Akhirnya diriin lah. Diriin tenda nih gue. Selesai nih gue diriin tenda. Pas masak makan malam. Temen gue nih si Maul. Tahu-tahu izin. Sebenarnya bukan izin, ngomong ke gue gini. Pai, temenin gue kencing. Gue bilang sama Maul nih, ya udah di samping aja sih. Jadi kayak baru aja naik gunung, gue bilang. Udah sendiri aja. Ayolah temenin. Udah, lu sendiri aja. Berangkat nih Maul kencing. Itu nggak sampai 2 menit. Tahu-tahu Maul balik lagi Bang. Ke tenda. Balik lagi ke tenda. Celananya nggak dikancingin, resletingnya nggak ditaikin. Waduh, ngelewer dong ya. Sebenarnya itu. Akhirnya, lah lu kenapa Ul? Enggak apa-apa. Gue tidur duluan dia bilang. Oh ya udah. Nah tinggal gue nih bertiga, gue, Kobir, sama Aldi, sama si tour guide gue, sama si guide gue nih belum tidur. Nah nggak lama, Kobir ngajak gue tidur Pak di dalam. Ayo udah lu duluan aja. Kobir masuk, nggak lama Kobir masuk, gue juga masuk. Tapi guide gue nih belum Bang, belum tidur. Itu sekitar jam 2-an lah, jam 2:30, 3 itu. Gue nih mendusin Bang, kebangun karena denger ini ada pendaki lewat. Banyak, rame ini. Gue denger tuh rame langkah ini. Jadi kebiasaan gue ngedaki tuh, gue selalu di luar tuh gue taruh lampu Bang. Gue taruh lampu, tapi lampu di dalam tenda gue matiin. Iya. Selalu begitu gue kalau ngedaki tuh. Gue kebangun. Wah, ada pendaki nih gue bilang. Berarti ada barengan nih. Gue bilang, udah. Akhirnya gue rebahan lagi. Nah, kok ini langkahnya nggak hilang-hilang. Harusnya kan kalau orang langkah, logikanya, dia makin deket, pas lewat tenda kita, harusnya kan makin jauh ya. Iya, dan suaranya makin samar. Tapi ini stabil suaranya. Begitu-begitu aja. Ini kok suaranya nggak makin jauh, nggak makin deket. Gue bilang, ini orang apa sih ya? Udah akhirnya gue berpositif, alah orang nih. Gue bangun, jadi sleeping bag gue buka setengah, gue bangun, cuman dengerin ya nih. Nah pas gue lagi dengerin suara langkah, itu gue ngeliat jelas banget Bang. Di pintu tenda gue sumpah gue merinding gue nyeritain ini Bang. Di pintu tenda gue tuh tangan kayak gini. Merinding gue asli. Bangun bulu gue nyeritain ini tuh. Gue refleks bangunin Kobir. Bangun su. Jadi Kobir, temen gue Kobir ini orang Jawa.
bangun Su. Apa sih Pai? Bangun gue. Kenapa? Gue ngeliat tangan, gue bilang. Udah jangan ngada-ngada, udah tidur. Kobir tidur. Habis dari situ, nih suara langkah udah hilang. Nah, tahu-tahu di tenda gue, ya kalau yang ini mungkin gue berpikirnya masih positif sih. Mungkin hewan kali ya atau apa gitu. Tenda gue tuh kayak ada yang goyangin gitu Bang. Gitu. Oke, mungkin angin atau iya, kemungkinan itulah gitu ya. Gue nggak bisa tidur, gue keluar kayaknya si pemandu gue kayaknya belum tidur nih, gue bilang. Soalnya gue masih ngelihat ada api. Yeah. Gue keluar, gue buka pintu tenda, gue nyium bau dupa. Anjir. Gue nyium bau dupa. Waduh, itu gue sempat masuk lagi ke dalam. Terus si guide gue bilang, kenapa belum tidur? Wah bener guide gue belum tidur nih, jadi gue ada temen nih di luar. Lu keluar tuh. Akhirnya gue keluar, gue tanya sama guide gue, nyium bau dupa nggak sih? Udah nggak apa-apa katanya. Dia bilang gitu. Ngopi nggak? Kata guide gue. Akhirnya gue ngopi nih. Nah gue lagi ngopi, guide gue nih ke samping tenda. Lumayan agak lama itu. Gue pikir dia nih buang air kecil, gue pikir. Akhirnya gue ke samping tenda, gue lihat ternyata bau dupa itu asalnya dari samping tenda dia, dan si guide gue yang bakar dupa ini Bang. Gue bilang sama si guide gue, ini buat apaan? Gue bilang, udah nggak apa-apa katanya, tenang aja, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, gue percayain deh sama dia gitu kan. Pas gue lagi ngobrol nih berdua, asik. Itu gue denger, guide gue juga denger. Itu kayak ada suara buah tapi gede gitu Bang, jatuh. Beng! Kenceng itu suara. Gue ngeliat ke atas nih, kayaknya nih nggak ada pohon duren dah. Nih yang ada di otak gue, ini kayak duren gede jatuh. Iya. Gue lihat ke atas, tapi ini nggak ada pohon duren, gue bilang. Gue nanya sama guide gue, denger nggak? Udah nggak apa-apa, tanya santai aja, dia bilang di sini mah, dia bilang gitu. Ya udah. Tapi ini bunyinya nggak sekali. Bek. Ini kok kayak orang gede ngelangkah gitu Bang. Cuma gue nggak ngelihat wujudnya. Gue bilang sama si guide gue, ini tuh bukan buah jatuh, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa katanya, Simbah cuma mau lewatin. Waduh anjir, gue bilang. Itu guide gue beneran, ya mungkin karena dia warga lokal ya. Dia tuh dengan santainya ngomong sama gue kayak gitu Bang. Ya kita sebagai orang Om ya gue panik. Dia bilang, udah nggak apa-apa Simbah lewat. Dia bilang, cuman mau lewat aja. Wah gue bilang, ya udah deh gue. Udah saya tidur ya. Ya udah tidur aja, besok katanya jam 10-an kita lanjutin naik. Dia bilang gitu kan. Nah, singkat cerita, pagi nih, sekitar 5:30, gue sama Kobir nih bangun. Gue bangunin Aldi, gue bangunin Maul, gue beres-beres tenda. Lagi beres-beres nih, tahu-tahu Aldi negor gue. Denger nggak Pak? Ini karena udah pagi ya, jadi mereka pada berani nih Bang. Iya, cuek aja. Jadi apa yang dia denger langsung dibilangin ke teman-temannya. Padahal dari semalam tuh banyak suara-suara aneh, tapi gue berempat cuman kalau denger suara cuman lihat-lihatan doang. Aldin nyolek gua, denger nggak Pak? Udah beresin, ayo cabut naik, gua bilang gitu. Nah akhirnya gue beresin tenda, sarapan, ada sekitar jam 10-an, lanjut nih gue Bang, lanjut naik. Nah sekitar jam 4, pokoknya udah lewat Johor itu. Gue agak lupa jam 4 atau jam 3 gitu. Guide gue minta break lagi. Minta diriin tenda lagi. Nah gue nemu lagi tuh area lapang kedua, tapi kali ini gue buka tenda bukan dari gue sama yang lain yang minta, tapi guide gue yang minta. Oke, dia yang ngajuin sendiri. Dia yang ngajuin. Kita berhenti di sini, katanya diriin tenda di sini, bermalam di sini aja. Loh, kok gue bilang bermalam lagi? Ini belum sampai lo ke puncak, gue bilang. Jadi gue maunya nih, gue pribadi gitu Bang, gue maunya sampai dulu ke puncak, turun baru ngecamp lagi gitu. Iya. Tapi ini gue belum sampai. Gue bilang sama guide gue, ini kan belum sampai. Gue bilang, ini dikit lagi udah katanya, ini udah sore. Katanya dia bilang, kita ngecamp dulu di sini.
besok pagi naik jangan bawa apa-apa. Dia bilang gitu. Kita naik ke atas sampai puncak, turun baru ngecamp lagi di sini. Oh jadi 3 malam dong, gue bilang. Iya nggak apa-apa, tanya. Gue berpikirnya ini kelamaan nggak enak sama guide gua. Gue berpikir materi, Bang. Maksudnya ini ternambah lagi duitnya. Iya, benar-benar. Gue berpikir itu, bukan berpikir yang lain-lain. Gue takutnya nambah nih duitnya. Tapi lu sempat diskusin pada saat itu? Gue sempat diskusi sama si guide gue bilang, emang nggak apa-apa nih sampai 3 hari, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, santai aja. Terus harganya gimana? Gue bilang, udah nggak apa-apa katanya, sesuai perjanjian kita aja lah. Gue kan bilangnya mau 2 malam doang. Udah nggak apa-apa katanya, lewat juga katanya. Soalnya udah sore katanya, sampai puncak pun nanti sia-sia katanya, nggak ada yang bisa dilihat. Bilang gitu. Emang jadi si temen gua yang 3 ini nggak tahu tujuan utama gua waktu naik. Tujuan utama gua tuh, gua tertarik lewat jalur situ karena guide gua bilang kalau lewat situ nanti pas mau ke puncak itu kita ketemu punggungan, kirinya jurang, itu kita bisa lihat jelas puing pesawat Sukhoi. Oke. Nah tujuan utama gue itu, gue mau lihat puingnya. Cuman yang gue nggak ngomong sama temen gue yang 3 ini. Ya udah akhirnya gue ngecamp di situ, gue diriin tenda lagi. Nah di malam kedua yang gokil nih Bang. Jadi pas tuh ada sekitar jam 9 itu gue udah selesai makan, udah tinggal ngobrol santai aja nih berempat. Sama guide gue berlima, gue ngobrol. Nah, gue lagi pada ngobrol berempat ini, jadi guide gue agak misah gitu Bang. Lagi ngobrol nih asik, tau langsung diem semua tuh. Nah jadi si Aldi ini orang Jawa kental Bang, orang Jawa kental. Jadi pas lagi diem semua, si Maul sama gue itu entah kenapa, ini yang gue rasain tuh, gue tuh pengen kayak ada sesuatu di atas nih. Gue tuh kayak ada yang ngedorong gue buat lihat ke atas gitu. Nah, gue sama Maul ngeliat berdua. Gue langsung nunduk lagi, Aldi baru ngomong, jangan diliatin. Aldi baru ngomong kayak gitu. Jangan diliatin, udah diemin. Waduh anjing, wah, merinding gue Bang. Gue bilang, ini apaan kata gue? Ini gimana masalah? Udah biarin aja katanya. Tapi tuh yang gue lihat di atas ini, si Miss Kuntinya itu bukan 1-2 Bang. Bukan 1-2, itu hampir di setiap dahan pohon tuh ada. Mungkin bisa dibilang belasan Bang. Oke. Nah, mereka pun pas mereka tahu ya, kita nih tahu ada mereka tuh malah pada ketawa Bang. Makin jadi. Tapi emang suaranya kecil ketawanya ini, nggak yang ngegaung kenceng gimana, enggak. Kecil, cuman kita berempat nih sama semua denger. Nah akhirnya si Maul sama Aldi ini, Maul tuh udah ketakutan setengah mati Maul tuh, gue lihat. Akhirnya Maul bilang ke Aldi, cuy malam ini tidur bareng aja deh. Maul bilang itu. Ya udah kalau mau tidur duluan aja. Gue masih mau ngopi, gue bilang gitu kan. Yakin lu Pai? Yakin lu. Emang dari kita berempat nih yang sering naik gunung gua, yang lain cuman ya karena mereka karyawan pabrik gitu, jadi jarang-jarang naik gunung. Jadi buat gua hal-hal kayak gini nih udah ya wajar lah gitu, ada hal kayak gini di gunung gitu. Nah tapi tanggapan si Guide gimana tuh Bang? Si Guide nih tahu cuman santai aja Bang. Nggak yang, jadi si guide-nya malah berusaha buat nenangin kita berempat. Ayo gua anterin sampai puncak gitu. Nggak yang udah deh lu udah pada ketakutan yuk turun gitu. Gua yakin guide-nya tuh tahu gua berempat nih takut. Cuman mungkin pemikiran si guide-nya ya ini mah biasa gitu. Ayo tenang aja sama gua anterin sampai puncak. Mungkin guide mikirnya gitu kali ya. Akhirnya gue mutusin tidur nih berempat. Nah, pas gue lagi tidur nih berempat, Kobir nih nggak bisa tidur Bang. Kobir nggak bisa tidur, bangunin gue. Nggak bisa tidur gue.
Sempit ya, emang tenda gue kan kapasitas 3 orang, 2+1. Iya, diisi 4. Ya sempit gue bilang. Terus gimana nih Bir, gue bilang. Di luar yuk ngopi. Akhirnya gue keluar berdua Kobir nih, ngopi gue di luar. Ini masih ada si Gate gue nggak tidur. Kobir bilang sama gue, lu nyium bau dupa nggak sih? Udah tenang aja Bir, karena gue udah tahu nih di malam pertama. Udah tenang aja Bir, nih si AA bakar dupa. Lo buat apaan? Gue nggak tahu dah, gue bilang. Udah santai aja, gue bilang. Udah akhirnya, nah gue lagi ngobrol berdua sama Kobir. Itu lagi-lagi bang, suara kayak orang langkah, cuman kayak orang ini gede. Kobir denger, gue denger, guide gue pun denger. Nah tapi pas di malam kedua ini, si guide gue lebih barbar nih jelasin ke gue. Jadi pas gue lagi ngopi berdua Kobir lagi ngobrol, Kobir langsung nyolek gue. Denger gak? Iya gue denger, gue bilang. Nah gue bilang ke si guide gue, sini, gue bilang ngopinya bareng, gue bilang gitu kan. Awalnya gue tuh agak misah gitu bang. Jaraknya lumayan agak jauh berarti? Ada sekitar 1,5 meteran lah. Oke. Sini ngopinya bareng, gue bilang. Nah si guide gue nyamperin. Kenapa? Ini si temen gue nih denger suara ngelangkah, gue bilang kayak kemarin. Udah nggak apa-apa, itu mah biasa, tanya. Dia bilang gitu. Oh biasa gimana sih ini teman-teman gue udah pada ketakutan, gue bilang. Kalau si A ya enak, emang orang sini mungkin udah terbiasa, gue bilang. Cuman ini gimana, gue bilang. Kalau gue putusin buat turun, gue maunya besok pagi turun. Sayang tanya udah deket, dia bilang gitu kan. Udah deh, ntar dulu gue kompromiin dulu sama anak-anak lagi besok pagi. Kalau seandainya mau naik, ayo kita lanjutin naik. Tapi kalau anak-anak gue mau minta turun, udah turun aja deh, gue bilang. Loh, nggak jadi dong ngelihat serpihan pesawatnya. Udah nggak usah deh, gue bilang itu. Gue kasihan sama teman-teman gue. Nah, gue tanya si guide gue, denger nggak yang tadi? Denger, teh. Wah, malah dijelasin sama dia. Lebih detail ya? Iya. Jadi gini, tanya. Jalur yang kita lewatin ini, nah yang tadi tuh yang lewat, yang kayak raksasa itu, cuman emang gue nggak ngeliat wujudnya bang. Cuman emang kayak langkah, bek. Itu tuh salah satu penunggunya, dia bilang gitu. Lah terus mau ngapain, gue bilang. Ya nggak apa-apa, tanya. Mungkin dia mau lewat aja atau mau ngeliat, oh iya nih ada cucu gua lewat, ada cucu gua lagi main. Si guide-nya jelasin ke gua gitu. Terus ya bakar dupa buat apa? Ya ini mah kepercayaan masyarakat sini, tanya. Jadi saya tuh bakar dupa buat permisi, tanya. Kita nih ngedaki main ke rumah mereka, istilahnya kita assalamualaikum, dia bilang gitu, buat masuk ke rumah mereka. Oh ya udah deh, gue bilang. Udah, singkat cerita nih, sekitar jam 5 gue bangun nih. Akhirnya gue tidur tuh sama Kobir. Gue bangun jam 5-an, gue bangunin anak-anak. Bangun, gue bilang udah jam 5 nih, udah pagi. Mereka bangun, nih gimana cuy, gue bilang. Mau lanjut nggak, gue bilang gitu kan. Nah Ali bilang, kayaknya turun aja deh. Dia bilang gitu, turun. Serius Al? Iya turun aja. Gue tanya ke Bir gimana Bir? Kalau mau naik, udah Maul sama Ali tinggal di sini, kita naik. Turun aja deh, gue udah nggak kuat Bray, dia bilang gitu. Nah gue lagi ngobrol nih, itu karena balik lagi nih karena udah pagi ya. Jadi begitu kita ngedenger ada suara yang nggak wajar, itu kita langsung saling nanya, loh. Lu denger nggak? Iya, aku bilang gue denger. Apa yang lu denger? Ada orang minta tolong. Ada yang denger minta tolong. Aldi tuh nanya ke Maul. Jadi posisinya kan yang paling deket Maul nih. Iya. Lu denger nggak, Teh? Gue denger, Teh, ada yang minta tolong. Gue bilang, lu denger semua, gue bilang. Gue juga denger. Ya udah lah, turun aja. Akhirnya gue mutusin buat turun tuh. Nah, singkat cerita tuh kita beres-beres, turun. Sampai di rumah guide-nya lagi, itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore gitu. Gue sampai, tadinya gue mau langsung balik bang. Mau langsung balik ke Bekasi. Guide gue nahan. Dia bilang, jangan balik dulu, jangan pulang dulu. Nginep aja dulu semalaman lagi di sini. Dia bilang gitu. Wah,
gimana ya gue bilang. Gue tanya sama teman-teman gue nih, gimana gue bilang kalau nginep dulu di sini. Ya udah nggak apa-apa, cuti gue juga masih ada, dia bilang gitu kan. Udah kan. Nah si gue ngobrol sama guide gue, emang kalau kita langsung pulang kenapa, gue bilang. Kayaknya guide gue nih nahan gue nih kayaknya kayak ada something gitu. Ya dibersihin dulu dia bilang gitu. Oh ya udah deh gue bilang. Akhirnya Kobir nih yang pertama dipanggil sama guide gua. Masuk ke satu ruangan. Kobir masuk, nggak lama Kobir keluar, gua tanya, kenapa Bir? Ya diritualin aja, tanya. Diritualin gimana gue? Iya katanya dibaca-bacain terus muka gue diusapin air, dia bilang gitu. Nah, akhirnya akhirnya ganti-gantian nih masuk semua, selesai masuk semua. Jam 10 gua nih belum tidur, gua berempat nih belum tidur. Cuman guide gua udah lagi nonton TV gitu, udah mau tidur. Gua bete di dalam. Keluar gua bilang ngerokok di luar. Gua ngerokok nih di luar. Gak lama Kobir nyusul. Gua nanya sama Kobir. Gua bilang, "Bir, lu pas waktu awal naik, pas keluar dari rumah si guide nih, gue udah ngeliat muka lu tuh kayak orang pucat ya? Iya, gue bilang kayak orang ketakutan parah. Gue bilang, kenapa emang ya? Nih, kita kan keluar nih. Jadi nih rumah si guide gue, Bang. Nah ini gue jalan tuh muter gini nih. Iya. Sini. Nah ini pas di turunan gini, ini kelihatan dari gue nongkrong ngobrol tuh, tuh ada pohon gede. Gue nggak tahu itu pohon apa. Jadi pas sampai persis di samping pohon, Kobir tuh ngelihat ke atas. Gue tuh ngelihat kayak kerak, cuman gede, matanya gede segede gini, oren. Wah, merinding gue Bang, seriusan. Gue bilang, anjing serius Bir? Lu kan sering naik gunung sama gue, lu tahu fisik gue gimana? Ya makanya gue bilang pas, ya gue nggak berani lah katanya cerita di jalur, katanya takutnya anak-anak pada denger malah ngedon, dia bilang gitu. Nah, nggak lama Maul sama Ali keluar. Gue tanya mereka satu-satu, gue bilang, Bray, ini gokil nih pendakian kalian ini, gue bilang. Banyak hal-hal yang aneh dan baru kali ini gue naik gunung yang bener-bener ngelihat yang namanya makhluk halus gitu Bang di gunung. Terus si awalnya Aldi cerita, lu katanya, sekarang gue mau tanya sama lu naik gunung Salak lewat jalur sini, tujuan lu apa? Lu ditanya nih? Oh, gue ditanya gitu Bang. Okay. Ya gue bilang gue cuma mau nyobain, ini jalur baru. Gue nggak yakin. Lu pasti punya tujuan tertentu. Dia bilang gitu kan. Nah gue lagi ngobrol begitu. Karena berisik, guide gue keluar. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kumpul lah kita nih di teras si guide gue nih di rumahnya. Gue bilang sama Aldi, jadi gini Al, gue bilang, gue nih mutusin naik Gunung Salak lewat sini karena kata si AA-nya itu pas mau sampai di puncak itu kita bakal ketemu tebing. Nah di sampingnya kita bisa lihat jelas puing-puing pesawat Sukhoi. Yeah. Si Aldi langsung bilang, wah anjing, gue bilang gitu, gue bilang anjing lu teh, lu kalau bocah kenapa-napa sama aja lu numbalin temen lu, dia bilang gitu. Lah gue kan pede karena ngajak warga lokal, gue bilang, makanya gue pede ngajak lu, gue bilang gitu. Gue nanya nih sama si A-nya, ini sebenarnya jalur gimana sih sejarahnya, gue bilang. Terus dia bilang, si A tahu kan waktu pesawat Sukhoi nabrak gunung, dia bilang gitu. Oh iya tahu. Jadi ini tuh jalur tadinya nggak ada jalur di sini tuh. Nah jalur ini tuh jadi jalur evakuasi. Salah satu jalur evakuasi. Nah setelah kejadian itu jalurnya dirawat sama warga sekitar. Warga sekitar niat ngerawat jalur itu buat cari makan, buat bercocok tanam. Tapi kalau ada yang mau naik ke Gunung Salak lewat sini ya bisa-bisa aja, cuman nggak boleh sendiri, harus sewa warga lokal, dia bilang.
Wah, gue bilang, kenapa nggak dijelasin dari awal? Gue tuh dari awal nggak dikasih tahu, Bang. Kalau jalur ini tuh, dia cuma bilang sama gue pas gue mau naik tuh, dia bilang lewat sini kita bisa lihat jelas nanti pas di atas puing pesawat Sukhoi. Dia bilang gitu. Akhirnya gue nanya ke si Aldi, yang lu rasain apa waktu naik? Gue bilang gitu. Wah anjir, banyak. Dia bilang gitu. Gue bilang banyak gimana? Lu tahu teh pas lu sama Maul nih ngeliat ke atas. Sebelum lu ngeliat ke atas, lu tuh nggak pada sadar. Gua ngeliat duluan. Yang lu lihat apa? Yang lu, Aldi nih malah balik nanya ke gua. Karena gua tanya, lu ngeliat apa? Gua ngeliat kuntilanak, bre, banyak. Ya sama, gua ngeliat kuntilanak tuh banyak. Tapi lu tegas ngeliat. Wah, bukan tegas lagi. Orang jaraknya itu cuma paling 5 meteran, Bang. Nah, di atas gua. Itu banyak di sekeliling gua. Terus gua tanya si Kobir sama si Maul, lu ya sama katanya. Cuma kalau si Kobir nih pas mau masuk tenda, jadi kan mau si Kobir nih kan mutusin buat masuk tenda duluan tuh, Bang. Nah pas dia mau masuk tenda, dia tuh sempet buka tenda tuh sempet nengok gini. Sama gue juga ngeliat hal yang sama lu pada, dia bilang gitu kan. Nah pas gue tanya si Maul, lu yang lu alamin apa? Gue bilang, kalau gue sih katanya pas lagi di jalur pendakian, gue sering dengar suara orang. Suara orang gimana? Ya suara orang minta tolong. Dia bilang. Maksudnya gue, iya kayak orang minta tolong cariin tangan lah, atau tolong cariin pala. Ah, yang bener lu, beneran. Emang lu nggak denger? Kalau gue nggak denger, gue cuma denger sepintas ya memang kayak ada orang minta tolong. Cuman gue pikir ya ini mah cuma angin atau apalah gitu kan. Gue nggak terlalu ngegubris, gue bilang gitu. Gue tanya Kobir, lu Bir, gue bilang, lu ngapain kencing balik lagi resleting gak di iniin? Gue bilang, gak ditekin. Gue bilang gitu. Buset teh, gue pas mau kencing itu diketawain Kunti, Bang. Kobir nih diketawain Kunti, refleks nengok ke atas. Taunya itu 2 meter jaraknya. Yes. Serem banget. Wah, gue merinding, Bang. Demi Allah, gue merinding. Jaraknya 2 meter. Pas Kobir ngeliat, si Miss Kuntinya juga ikut ngeliat. Jadi mereka tatap-tatapan gitu. Wah, merinding gue, Bang. Nah, makanya katanya, ya gue kan bukan orang yang punya apa gitu ya. Spontan lah gue lari. Itu gue kencing aja belum beres ya sebenarnya. Wah anjir, gue bilang nih, berarti gokil juga ya, gue bilang jalur ini. Gue bilang, gokil apanya katanya, lu mau numbalin teman-teman lu PA nih, gituin gue sama mereka nih. Nah pas gue lagi ngobrol, guide gue bilang, tuh katanya di belakang rumah ada villa. Bilang gitu, ada villa tuh katanya punya orang Jakarta, mau disewain atau mau dijual kali sih, katanya punya temen, bilang gitu. Nah gue bilang sama teman-teman gue, coba lihat yuk, gue bilang, kali aja villanya enak nih, gue bilang, kapan-kapan kita sewa, kalau kita ajak anak-anak sini, gue bilang, kan lumayan nih kita patungan, kita ambil untung, gue bilang gitu kan. Ayo lihat, gue ngeliat nih berempat ke belakang rumah, itu pas depan villa. Jadi villanya bentuknya tuh, gue nggak tahu, gue dalamnya nggak tahu ya tingkat atau gimana, tapi yang jelas pas di sudut gini nih, nah di sini ada jendela nih. Iya. Di tengah-tengahnya itu. Di tengah sudut itu ada jendela. Itu 4-4-nya gue ngeliat, Bang. Apa nggak tahu? Ada nenek-nenek lagi nyisir. Anjing, gue merinding tuh. Sumpah gue merinding. Lu ini villanya gelap atau memang ada lampu, Bang? Jadi lampunya remang-remang gitu. Tapi kalau yang atas itu lampunya bukan lampu di dalam. Jadi pas gini, nah ini di sini ada lampu nih. Kuning gitu lampunya. Di bawah jendela persis tuh. Itu gue bawa senter gede. Jadi gobloknya gue nih yang bawa senter. Pas gue ngeliat ke villa nih, gue senter nih villa. Wah gede nih mah villa, gue senter ke atas. Nah pas gue senter ke jendela, gue emang udah ngeliat. Anjir, ini ada nenek-nenek nih, gue bilang. Gue colek Maul. Apaan? Atas. Apaan? Coba lihat ke atas, jendela. Maul nengok ke jendela, gua senter. Langsung tangan gua tuh pas lagi nyenter gini. Apaan?
ini Pil ada orangnya nggak sih? Gitu ya. Kata Maul tuh, Pil ada orangnya nggak sih nih? Gitu. Nggak tahu gue bilang. Guide gue tuh nggak ikut bang, guide gue. Gue bilang ke Aldi, Al, atas. Apaan? Coba lihat atas jendela. Wah, lu nggak beres lagi. Udah, ini mah nggak serem, gue bilang gitu. Wah, kan nggak beres. Enggak, ini mah nggak serem, gue bilang. Aldi ngeliat, pas gue senter lagi. Emang sengaja gue nunggu dia ngeliat ke jendela, baru gue senter nih. Aldi ngeliat, wah jancuk, goblok deh dia bilang. Ngapain lu nyuruh gue ngeliat gituan? Aldi bilang gitu ke gue. Kobir, gue bilang. Kobir belum lihat, gue bilang gitu kan. Kobir disuruh sama Aldi, Bir, atas Bir. Apaan Masal? Atas dah. Pas Kobir ngeliat, center gue diambil nih sama Aldi. Tuh. Wah. Ini ada orangnya nggak sih? Gitu ya. Kobir bilang gitu. Ini ada orangnya nggak sih? Nah nggak lama si guide gue nih bawa kayu bakar. Nyamperin. Lah bawa kayu bakar? Iya kita bakar-bakaran aja di sini. Dia bilang gitu. Gue bilang bakar-bakaran atau gue. Ini udah jam 11:30, jam 11 atau 11:30 gitu. Gue bilang, wah gila nih gue bilang. Gue nanya, ini ada yang nempatin gak sih Pila? Nggak ada, katanya. Orang kosong ini. Emang mau ngeliat ke dalam? Katanya. Oh enggak, gue bilang gitu kan. Cuman gue nanya sama anak-anak, mau cobain lihat nggak ke dalam? Lu aja katanya. Temen gue pada bilang gitu, gue penasaran sih dalamnya, yuk lihat yuk. Gue enggak. Gue nanya sama guide gue, ini beneran kosong Iya kosong. Gue bilang, coba lihat ke atas dari jendela. Emang ada apaan Dia bilang gitu. Coba aja lihat. Nah pas si guide gue ngeliat, itu udah nggak ada bang. Jadi tuh posisinya, gue nggak tahu nih si nenek-neneknya ini, itu jelas bang, jelas. Gue berempat tuh ngeliat jelas. Mukanya nggak serem, cuman ya apa ya? Aneh aja lah. Aneh aja gitu. Ada nenek-nenek di situ lagi nyisir dan ngeliatin kita. Jadi posisinya gua ngelihat, si neneknya juga ngelihat gitu, ngelihat ke kita. Gua bilang sama guide gua, itu tadi ada nenek-nenek gua. Enggak, udah nggak ada tuh. Ada nih, tanyain nih teman saya yang 3 gua. Emang ngelihat teh semuanya? Ngelihat. Si guide gua santai aja jawab jadi nggak apa-apa katanya. Nengokin cucunya lagi main. Wah, kata gua. Gimana sih gue bilang, ini gue berempat udah setengah mati takut gue bilang. Cuman pas yang lihat nenek-nenek, kita nggak arahnya bukan ketakut bang, ke aneh. Ini karena kan gue nggak tahu nih di dalamnya ada orang apa enggak. Arahnya ke aneh, bertanya-tanyanya juga bukan ini setan apa orang, bukan. Bertanya-tanyanya tuh, ini ada orangnya enggak sih gitu. Nah baru pas ya bilang nggak ada orangnya, baru kita nih berempat, udah nggak usah bakar-bakar di sini, balik aja. Gua tanya si Anya, beneran nggak ada ini? Nggak ada, katanya orang kosong. Enak kok, katanya Pilanya adem nih. Lah itu tadi gue ngeliat ada nenek-nenek, gue bilang sama 4-4-nya ngeliat, gue bilang apa kita berempat lihat. Ya si Anya santai aja, dia bilang biasa teh si nenek mau ngeliat cucunya yang lagi mampir, dia bilang gitu. Akhirnya si guide gua ngajakin di bakar-bakar situ. Udah nggak usah, gua bilang. Di teras aja bakar-bakarnya, gua bilang. Di teras gua bakar-bakar itu sampai jam 3:30, jam 4-an itu. Akhirnya kita cerita semua nih apa yang kita alamin pas waktu naik. Kayak Kobir udah dari awal tuh udah ngeliat, kalau kata si A aja nih, yang kera gede itu. Yang kera gede itu katanya genderuwo. Jadi si A-nya emang sering kita ngelihat tuh makhluk, dia bilang gitu. Dia bilang emang sering, emang dia mah tinggalnya di situ, dia bilang gitu. Lah si A berarti sering lihat. Wah, saya mah sering, orang si Neng juga sering lihat, dia bilang. Jadi si A-nya ini punya anak cewek, Bang. Iya. Si Neng juga sering lihat. Lah, saya nggak takut tak. Jadi gini, tanya, kita kan manusia nih. Kita lebih sempurna dari mereka. Derajatnya lebih tinggi derajatnya lebih tinggi dari mereka. Jadi nggak usah takut. Ya, si A enak aja ngomong gitu. Tapi saya nggak bisa, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, kalau saya mah teh ngelihat gituan, saya cuma bilang kalau mau nampakin silakan. Cuman jangan ngagetin dan tampakin wujud yang enak. Iya. Gue bilang enak gimana, orang lu tanya Kobir tuh yang lihat. Gue bilang orang wujudnya kayak kera gede, matanya segede bola kasti. Gue bilang
Terus gue tanya Aldi, enggak, awalnya gue tanya Kobir dulu nih, gue. Lalu kenapa gue bilang, kok ngedaki tuh kayaknya males-malesan gue. Wah, sakit bray paha gue. Paha sakit, pundak nih panas. Gue tanya sama si A-nya, kenapa kalau si Kobir kayak gitu? Ya karena shock aja, katanya ngelihat si genderuwo itu, dia bilang gitu. Tapi emang katanya yang paling parah, psikisnya yang terganggu yang paling parah dari 4 gue ini, Kobir paling parah bang. Yang banyak ngalamin yang banyak ngalamin tuh Kobir katanya. Gue bilang, lu mungkin punya niat aneh kali Bir, gue bilang. Gue nggak punya niat apa-apa. Nah gue bilang, udah jangan katanya, ngomong aja katanya ke temen-temennya, dia bilang gitu. Kata gue ngomong apa? Jadi tanyain aja temennya, dia bilang. Lu ngapain Bir? Jadi Kobir nih aslinya orang Jawa Tengah bang. Sebelum gua naik ke Gunung Salak ini, orang tuanya Kobir nih datang ke kos-kosannya. Ngasih ya macam pegangan atau apa, gua kurang paham gitu. Pokoknya intinya ngasih benda. Kata Kobir sih, ini buat jaga diri gitu. Gua bilang, wah lu bawa jimat, gue bilang gitu. Bukan jimat lah katanya, orang ini cuma pegangan biasa atau Kobir gitu. Terus si A-nya bilang, ya iya katanya makhluk-makhluk di sini nggak suka sama apa yang kamu bawa Bir, dia bilang gitu. Apa yang kamu bawa dia bilang gitu. Nah, akhirnya besok paginya gue mutusin tuh, ya udahlah gue bilang balik, gue bilang nggak usah nginep lagi. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat dan nggak terjadi apa-apa lagi bang. Iya, dan jadi cerita sekarang ini lo jadi ceritain cerita sekarang ya. Ini gitu. Oke, thank you banget Bang Ian di Gunung Salak 2021. Ya. Kenapa sih teman-teman lo nggak lo jelasin kalau lo mendaki via Cijeruk itu dengan maksud tujuan lo seperti yang tadi lo jelasin itu? Gue ya kalau gue jelasin, gue yakin mereka nggak bakal mau. Karena jadi gini, gue berempat ini ya bisa dikatakan paling sering naik gunung gua. Udah gitu, makanya nih semenjak abis naik Gunung Salak ini, temen gue bertiga nih nggak mau naik gunung sama gua lagi. Oh, berarti kejadian nggak mau nih? Udah nggak mau bang. Nggak mau. Soalnya kalau di gunung-gunung sebelumnya ya, di gunung-gunung sebelum Salak ini, sebelum kejadian ini, gue tuh kalau di jalur tuh bisa dibilang orang paling frontal bang. Gue kalau denger sesuatu yang aneh, gue kasih tahu. Gue denger kuntilanak tuh. Iya, gue kasih tahu. Cih, denger nggak? Kayak ada yang ketawa, gitu. Nah, kalau di gunung-gunung sebelumnya, gangguannya cuma tipis-tipis. Iya. Makanya mereka masih mau naik lagi sama gue. Nah, pas di Gunung Salak ini, yang menurut gue ya paling gokil gitu. Nah, makanya selesai dari situ, mereka udah nggak mau. Kapok. Iya, emang pas turun juga, mereka juga pada bilang, lu kalau cerita dari awal, nih jalur sejarahnya gimana? Gua nggak mau, nggak mau gua. Dan karena memang lu juga nggak tahu juga kan sejarah jalur itu sebelumnya. Iya, satu kan? Itu. Kedua, gue tuh bohongin mereka kalau jalur ini ilegal. Gue bilangnya jalur ini enggak ilegal. Lah ini kita bawa porter, bawa rangernya. Gue bilang sama mereka begitu. Gue bilang si tour guide gue nih rangernya. Ini jalur baru dibuka, gue bilang gitu. Iya. Makanya mereka mutusin, udah ayo naik gitu. Tapi di sini gue agak bingung ya. Berarti si warga lokal ini sering mendaki gunung, bahkan dia punya perlengkapan pendakian ya? Punya bang. Punya. Jadi sering bawa tamu dia itu? Atau? Nah jadi orang yang naik lewat situ tuh, itu prosesnya sama kayak gua. Prosesnya. Jadi ada orang entah ngecamp. Jadi kan di Cijeruk tuh banyak campground tuh. Iya. Promosi nih, guys. Si warga lokal promosi. Iya. Jadi nih yang nggak tahu jalur itu ngecamp lagi camper nih. Kebetulan ada si guide ini. Ya kan? Jadi guide ini nih kerjaan sehari-harinya kayak kuli panggilan gitu, Bang. Buruh panggilan gitu. Terus si orangnya nanya, "Oh, Pak, ini Gunung Salak kayak gini. Oh iya, di sini juga bisa naik." Itu semua nggak ada. Dan gua tanya ya, ini udah banyak yang lewat sini, yang naik sini.
Belum, tapi belum banyak. Paling cuma baru ya di bawah 10 lah rombongan deh Bang. Baru 5 atau 6 gitu. 6 rombongan. Terakhir tuh katanya 2 minggu yang lalu orang Jakarta 3 orang naik lewat sini dia bilang. Diantar juga sama si A itu. Diantar juga sama dia. Oke. Gitu. Jadi, Target marketingnya sama berarti? iya. Jadi rumah dia tuh belakang. Jadi rumah dia tuh bentuknya kayak gerbang pabrik Bang, gede. Nah dari masuk ke pabrik ini ada sekitar 5 meter baru rumah dia. Nah, sama juga ya. Jadi memang dia tuh dibikinin rumah di situ. Rumah asli dia tuh sebenarnya di bawah. Dia dibikinin rumah di situ karena suruh jagain villa. Villa. Jadi villa yang ditawarin ke lu itu. Jadi gerbang gede gitu kayak pabrik masuk ke dalam itu tuh punya orang Jakarta lahannya. Nah dibikinin villa, orang Jakarta ini nyari pegawai buat nungguin. Nah si A ini dibikinin rumah. Pas kejadian Sukhoi di samping rumahnya ini dijadiin jalur evakuasi. Akhirnya sama keluarga dia nih jalur evakuasi itu dirawat, dibikinin lahan, dijadiin lahan pertanian gitu. Nah dia pun nggak tahu sebelum evakuasi Sukhoi itu dia pun nggak tahu kalau ini tuh bisa tembus ke Salak. Nggak tahu dia tuh. Gitu, Oke, dan ini menjadikan pertama kali lo saat mendaki gunung atau berkegiatan mendaki gunung menemuin hantu atau melihat sosok penampakan nih Bang ya. Ini perdana nih lo waktu di Gunung Salak. Di gunung lain pernah? Sebenarnya di gunung lain pernah, cuman kalau di gunung lain nggak se-ekstrim ini. Kalau ini bener-bener gua ngelihat jelas dan teman-teman gua pun lihat gitu. Kalau di gunung-gunung lain ya paling cuman kayak suara terus gua ngelihat tapi teman gua enggak gitu atau teman gua ngelihat gua enggak gitu. Oke. Nah, thank you buat nih Bang Ian udah mau berbagi kisah atau cerita waktu di Gunung Salak tahun 2001. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini nih Bang, punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton video Abang kali ini nih. Jadi gua tuh agak belakangan ini gitu Bang ya. Gue tuh agak resah gitu sama, gue nggak tahu nih oknum pendaki ini mereka baru ngedaki atau udah lama gitu. Jadi gue cuma mau mesen, kalian tuh ketika naik gunung pas sampai di puncak, itu kalau ada kayak tugu atau apa monumen apa gitu di puncaknya, nggak usah ditaik-taikin. Oh iya. Salah satu contohnya waktu di Gunung Merbabu. Nah itu di Gunung Merbabu, terus di Lau gue pernah ngeliat. Maksud gue ya udah lu sampai puncak lu silakan foto, silakan video, silakan bergaya gitu kan. Senorak mungkin nggak apa-apa, yang penting jangan ngerusak. Benar banget. Gitu. Jadi kita kan pendaki nih, kita kalian yang hobi naik gunung ini kan pendaki ya dijaga gitu. Maksudnya jangan sampai dirusak gitu aja sih Bang. Oke, dan tadi ketika udah menyimak videonya Bang Ian waktu di Gunung Salak, hindari jalur-jalur ilegal ya. Nah, satu lebih lagi baik itu naik jalur legal karena kalau terjadi apa-apa kalian biasa bisa di backup oleh pihak-pihak terkait. Iya bener itu Bang. Oke, mungkin dari gua nggak ada pesan-pesan lebih lanjut, naiklah sama orang yang berpengalaman. Kalau lu pendaki pemula lebih baik naik bersama orang berpengalaman. Lengkapi perlengkapan pendakian kalian se-safety mungkin. Jangan sampai nanti mengalami kejadian yang aneh-aneh waktu di gunung ya. Terutama kalau cuaca buruk, lu nggak bawa jas hujan, lu hujanan lepek akhirnya hipotermia. Nah, itu nggak bagus juga. Oke, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.